Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video tutorial untuk praktikum survei tanah erosi mata dan pencarian konservasi acara 5 itu pada acara pemodelan longsor terutama pada faktor keamanan. Baik, langsung saja untuk faktor keamanan sendiri adalah merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengindikasikan apakah suatu lereng dapat mengalami kejadian longsor atau tidak, sehingga jatuhnya ini adalah seperti kerawanan longsor, di mana dengan kerawanan longsor ini akan ditetapkan secara kuantitatif. Dan untuk rumus perhitungan safety factor itu adalah sama dengan F C aksen ditambah gamma dikurangi M kali gamma W rho Z dikali cos kuadrat beta dikali tan V, kemudian dibagi dengan gamma Z kali sin beta dan cos beta. Untuk C sendiri, C aksen adalah merupakan nilai kohesi tanah, kemudian gamma adalah nilai dari berat volume, massa jenis, kemudian M itu adalah nilai indeks antara kondisi kejenuhan air pada saat terjadi kegagalan lereng, kemudian gamma W adalah massa jenis air, Z adalah kedalaman tanah, kemudian cos kuadrat beta, sin beta, dan cos beta adalah merupakan indikator dari kondisi lereng. Sehingga dalam konteks ini, dalam perhitungan safety factor, lereng itu kita gambarkan dengan menggunakan sin dan cos kuadrat. Kemudian V itu adalah sudut gesek dalam, yang dimana yang kita ukur adalah terkait dengan tannya. Baik, oke. Kemudian dari nilai F ini kita bisa untuk mengklasifikasikan. Jadi terdapat 3 kategori klasifikasi. Yang pertama melalui dari Van Westen itu dia lebih dari 1, kurang dari 1, dan sama dengan 1. Kemudian Ward itu kurang dari 1,2 hingga 2. Dan Paulus itu kurang dari 1,07 hingga lebih dari 1,5. Nah, dimana sih menandakan apabila nilai F semakin kecil maka lereng akan menjadi stabil. Sedangkan jika F kurang dari lebih dari semakin besar nilainya maka lereng itu akan menunjukkan lereng yang stabil. Jika F semakin besar setelah lereng yang stabil, F yang lebih kecil setelah lereng yang tidak stabil. Sehingga menandakan bahwasannya dalam nilai F ini terdapat 2 indikator utama. Yang pertama adalah aspek unsur yang dia dapat menahan terjadinya longsor dan aspek yang dapat memicu adanya longsor. Karena kalau tadi kita lihat bahwasannya nilai F yang semakin kecil itu akan menyebabkan longsor semakin mudah terjadi, semakin besar probabilitasnya. Sehingga nilai gamma Z sin B cos beta ini adalah sebagai faktor pemicu longsornya, alias sebagai gaya minimal yang dapat untuk menghasilkan longsor itu terjadi. Sedangkan C dan yang perhitungan di atas ini adalah faktor penahan, sehingga ini adalah nilai besaran gaya yang dapat ditahan oleh suatu lereng agar tidak jadi longsor. Baik, kemudian langsung saja untuk perhitungan pengolahan data. Kita di sini menggunakan software Ilwis. Software Ilwis ini yang saya gunakan adalah versi 386 yang open source dari website N52. Nanti monggo bisa dicek sendiri. Dan linknya sudah saya taruh pada PowerPoint maupun modul. Kemudian apabila ingin menggunakan Ilwis 3.3 yang akademik, itu pun juga bisa, sama saja. Hanya mungkin berbeda sedikit versi pada visualisasi data. Baik. Untuk data yang kita gunakan ada 3 data. Yang pertama adanya kedalaman tanah, kemudian georeference, data koordinat, dan data slope atau data kemiringan lereng. Sehingga apabila kita melihat dari rumus ini, kita bisa mengatakan bahwasannya nilai kohesi, nilai gamma, nilai tan V itu adalah nilai angka. Dia bersifat bentuknya angka. Sehingga itu didapatkan melalui hasil uji laboratorium. Untuk nilai C dan nilai sudut gesek dalam itu didapatkan melalui uji geoteknik tanah, biasanya menggunakan uji triaksial. Kemudian berat jenis itu didapatkan dengan uji berat jenis seperti mungkin pada praktikum ilmu tanah yang dulu. Sehingga data yang secara spasial kita gunakan adalah data Z, yaitu kedalaman tanah, dan data kemiringan lereng. Untuk data kedalaman tanah biasanya kita menggunakan data titik-titik
pengukuran kedalaman tanah, kemudian kita interpolasi dengan menggunakan metode yang kemarin pada saat acara pemetaan tanah digital, dengan cara seperti itu untuk mendapatkan nilai Z. Kemudian untuk mendapatkan nilai lereng itu ya kita menggunakan data DEM, kemudian kita olah jadi dalam bentuk slope seperti itu. Baik, lanjut ke Lewis. Nah, untuk data slope yang kita gunakan ini perlu diperhatikan karena data slope yang kita gunakan ini tidak bisa dalam berbentuk degree, sehingga harus kita rubah dalam bentuk radian. Maka pertama kali yang perlu kita lakukan adalah mengecek data slope ini apakah dia sudah berbentuk dalam radian atau masih berbentuk dalam degree. Nah, di sini terlihat bahwasanya nilai derajatnya masih dalam bentuk degree, nilai lerengnya, kemiringan lereng, sehingga data ini perlu kita rubah ke dalam bentuk radian supaya kenapa? Agar bisa diolah jadi sin, cos, dan cos kuadrat. Dikarenakan dalam aplikasi Lewis ini hanya bisa mengolah nilai trigonometri dengan radian. Makanya pertama adalah kita merubah data betul-betul menjadi radian. SL rad titik 2 sama dengan degrad dalam kurung drop dan di enter. Nah, hasilnya apabila muncul seperti ini maka data sudah berhasil diolah. Kemudian kita pencet OK saja. Maka kita cek 2 kali. Nah, datanya sudah berubah menjadi dalam bentuk radian. Ini jelas, ini sudah menjadi radian. Kemudian tahap kedua kita menghitung sin, cos, dan cos kuadrat dari data slope-nya ini. Pertama kita menghitung sin, SI titik 2 sama dengan sin kurung SL rad. Jadi jangan lupa kita menggunakan data yang radian. Nah, ini value range itu adalah minus 1 hingga 1, kemudian presisi kita ganti jadi 0,001. Oke. Data sini sudah muncul. Kemudian kalau mau dicek tinggal diklik 2 kali maka hasilnya akan jadi seperti ini, hasil dari sin. Kemudian kedua kita menghitung cos, CO titik 2 sama dengan cos kurung SL rad juga sama, enter saja. Nah, ini juga disamakan, presisi dijadikan 0,01, value range minus 1 hingga 1 dan di OK. Maka data cos hasilnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti datanya sudah berhasil. Kemudian yang kedua adalah menghitung cos kuadrat yang CO2 2 sama dengan SQ square, itu square cosnya. Jadi nilai cos itu dikuadratkan. Enter. Dan ini presisi sudah sama, 0,001 nolnya dibaca di 3 juga, salah. Dan ini value range minus 1 hingga 1. Oke, oke. Diklik 2 kali maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini data cos kuadrat. Nah, setelah data sudut semua telah kita rubah ke dalam bentuk sin, cos, dan cos kuadrat, maka seluruh data yang akan kita gunakan setelah selesai semua, telah berhasil untuk digunakan, telah siap untuk digunakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita membentuk function baru, di mana di sini fungsinya adalah sebagai untuk metode perhitungan kita. Untuk expression nanti silahkan ditulis sesuai yang ada di PPT ya. Jadi expression ini adalah penjelasan terkait rumus yang akan kita gunakan. Rumus yang akan kita gunakan yang tadi yang telah saya jelaskan. Untuk function name kita tulis fs, kemudian description kita tulis safety vector. Oke. Nah, ini akan muncul bentuk seperti ini. Nah, kemudian untuk data yang akan kita gunakan adalah seperti ini, sehingga bisa kita lihat bahwasanya nilai C, nilai gamma W itu sudah ada nilainya, dan tan V juga sudah ada nilainya. Kemudian nilai Z dan nilai beta kita menggunakan data ASHT dan data slope. Kemudian untuk hasilnya adalah data hasil pada kondisi jenuh dan pada kondisi kering. Nah,
Jika kita merubah nilai M dan nilai berat volume tanah. Untuk M itu akan sama dengan 0 apabila situasi kering dan 1 apabila situasi jenuh, volume tanah 11.000 apabila situasi kering dan 16.000 apabila situasi jenuh. Kemudian kita ke ilus kembali. Berdasarkan nilai ini kita bisa untuk merubah nilai function fs. Karena tadi nilai yang fix ini adalah nilai C, cohesion, maka nilai yang fix itu kita bisa hapus dari kata function fs. Kita hapus value cohesion, value gamma kita gunakan karena itu data yang akan kita rubah, M juga tetap karena akan kita rubah. Kemudian value gamma W kita hapus, Z kita hapus, CO2 kita hapus, tan V kita hapus, SI dan CO kita hapus. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian untuk return itu kita ganti nilainya yang seperti nilai yang fix yang sudah kita tetapkan. Untuk cohesion kita ganti menjadi 10.000. Gamma kita biarkan saja. Untuk M kita juga biarkan saja. Untuk gamma W kita ganti ke 10.000. Z itu kita akan menggunakan ASHT. Itu kita menggunakan kita ganti dengan tulisan ASHT. CO2 sama cos 2 cos kuadrat. Karena tadi namanya cos kuadrat CO2 maka nama sini juga CO2. Jadi kalau misalnya tadi namanya cos 2, maka sini juga ganti cos 2. Tapi karena tadi kita gunakan namanya CO2 saja maka cukup seperti ini. Dan tan V kita rubah menjadi 0,58. Untuk gamma kita biarkan, ini kita ganti dengan ASHT juga sama. Nah, setelah ini kita save. Maka fungsi siap untuk kita gunakan. Cara penggunaannya adalah di sini kita ingin menguji untuk pada kondisi kering terlebih dahulu, maka kita tulis fdry titik 2 sama dengan itu fs tadi, fungsi fs-nya ini, fungsi fs ini, kemudian dalam kurung itu 11.000. Jadi kan tadi fs itu value gamma dan value m. Nah, kita tulis value gammanya dulu yaitu 11.000 dan value m-nya sama dengan 0. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini value range diganti ini ke 0 dan ini diganti ke 100. Kemudian georeference ini diganti ke Manizal supaya dapat dipetakan datanya. Lalu kemudian kita klik OK. Maka data fdry akan muncul hasilnya seperti ini. Ini data kering. Kemudian percobaan kedua kita menggunakan pada situasi jenuh air. Kita tulis fsat saturation titik 2 sama dengan fs sama tapi diganti gammanya ke 16.000 dan M sama dengan 1. Dan kita enter. Ini juga sama, value range kita jadikan 0. Kemudian maksimum kita jadikan 100. Reference tetap dibuat ke Maniza sama. Dan klik OK. Nah, maka data safety factor pada kondisi jenuh dan kondisi kering sudah selesai. Dan tahap setelah data safety factor dalam kondisi jenuh dan kondisi kering sudah kita dapatkan, maka tahap selanjutnya adalah mengekspor data kedua safety factor ini. Namun perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum mengekspor itu kita coba perhatikan dulu di properties dan cek di georeference apakah sudah manizal atau belum. Apabila belum di manizal maka harus diganti ke dalam bentuk manizal terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak error saat diimport ke dalam QGIS. Begitu pula dengan fdry-nya, apabila di sini masih non, nanti akan langsung diganti ke dalam bentuk manizal. Nah, untuk ekspor kita ini akan menggunakan export dalam bentuk ilwis dengan format ASCII. Namun import lain dengan metode lain dengan DDAL kemudian pilih info dan sebagainya itu juga diperbolehkan. Namun dalam praktikum kali ini, dalam video tutorial ini saya hanya menggunakan yang ASCII. Nah, itu kita tentukan folder output di mana biasanya itu sama dengan output tempat data itu berada. Nah, kalau sudah kita langsung
Oke, setelah kita melakukan ekspor data hasil safety factor kondisi jenuh maupun kondisi kering, maka tahap selanjutnya adalah mengimport data safety factor-nya ke dalam software JS teman-teman. Boleh QGIS, boleh ArcGIS. Saya gunakan adalah software ArcGIS. Itu kemudian tahap kedua adalah menyesuaikan skala pemetaan, menyesuaikan dengan proyeksi yang digunakan. Proyeksi yang digunakan itu adalah WGS 84 UTS DM zone 18N. Oke, kemudian pada layer kita cek juga, kita jadikan ke dalam bentuk WGS 84 zone 18N juga. Ya, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian hasil dari ini kita simbologikan sesuai dengan simbologi yang ada di dalam PPT. Kita mengikuti word dengan bowles sehingga ada 2 peta dalam setiap kondisi total sehingga ada 4 peta. Untuk acara kali ini nanti akan individu ya. Jadi untuk hasil praktikum lainnya selain peta mungkin nanti coba dapat dicek pada PPT yang akan diberikan. Simbologikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Value-nya tadi yang pertama ada 1. Kita coba yang pakai Word itu 1,2, kemudian 1,7, kemudian tidak. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nilai yang 2 ini kondisi yang dia rendah, tinggi, ini sangat tinggi, tinggi, rendah. Ya, mungkin itu saja untuk video tutorial pada acara 5 kali ini. Nanti untuk peta nanti silahkan di layout masing-masing. Untuk data pendukung seperti dam maupun sungai, monggo silahkan dicari melalui internet. Cari saja di kota Manizal, Columbia. Itu dia di zona 18N. Mungkin itu saja. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum.